Selamat pagi. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Adik-adik udah pada mandi kan? Udah pada cantik pasti semua anak-anak Tuhan. Karena Tuhan yang pelihara kita semua selama seminggu kemarin. Dan Tuhan juga yang akan terus pelihara kita karena Allah yang memelihara kita seperti burung pipit. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Laskar Kristus. Siap. Tepuk tangan Tuhan Yesus. 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 Yes, sekali lagi tepuk tangan Tuhan Yesus. 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 Yes. Oke. Kita mau nyanyi satu lagu. Kalau Allah yang memelihara kita dan yang gak pernah tinggalin kita. Adik-adik boleh tepuk tangannya. Allah yang memeliharaku, Dia berada di samping kananku hingga matahari dan bulan takkan melukaiku.
kita mau siap dengar firman Tuhan, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk segala kasih setiamu, segala kemurahan-Mu, segala kebaikan-Mu Tuhan, pemeliharaanmu yang gak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu menolong kami dalam kesulitan, Engkau yang selalu memberikan kami jalan keluar saat kami dalam kesusahan di sekolah atau dimanapun. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami bisa menyanyi, bisa menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik, cerita hari ini berjudul Hanya Yesus. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 32. Pesan hari ini adalah kita belajar bahwa hanya perintah Yesus saja yang paling utama. Ini keterlaluan. Para pemimpin orang Yahudi tidak dapat mempercayai apa yang sedang terjadi. Bukankah kita memerintahkan Petrus dan rasul-rasul lainnya untuk berhenti mengajar tentang Yesus? Mereka bertanya satu sama lain. Tapi mereka masih mengajar dan sekarang mereka melakukan mujizat. Banyak orang sakit berdatangan ke kota setiap hari dan semua orang disembuhkan. Para pemimpin Yahudi marah. Imam besar dan orang Saduki percaya bahwa mereka harus menghentikan para rasul. Jadi mereka menangkap mereka dan mengirim mereka ke penjara. Mereka pikir itu akan memberi para rasul waktu untuk berpikir. Mungkin mereka akan menghentikan semua pembicaraan tentang Yesus ini karena di penjara. Mereka harus berhenti memberitahu orang-orang bahwa Yesus bangkit dari kematian. Orang Saduki tidak percaya bahwa ada orang yang bisa hidup kembali. Mereka juga tidak percaya kepada malaikat. Saat itu Tuhan pasti tersenyum tentang itu. Malam itu Tuhan mengutus seorang malaikat untuk membebaskan para rasul dari penjara. Kembalilah ke bait Allah dan ceritakanlah kepada orang-orang semua tentang kehidupan baru di dalam Yesus ini, kata malaikat itu. Tentu saja para rasul dengan senang hati mematuhinya. Dan pagi-pagi sekali mereka pergi ke bait Allah dan mulai mengajar lagi. Di tempat lain juga sibuk pagi itu. Imam besar dan orang Saduki memanggil semua pemimpin penting Yahudi lainnya bersama-sama. Mereka mengirim perintah ke penjara agar para rasul dibawa kepada mereka. Dalam waktu singkat, orang-orang yang telah dikirim ke penjara kembali lagi. Mata mereka terbelalak ketakutan. "Kak, kami menemukan penjara terkunci dengan aman," lapor mereka. "Dan penjaga berdiri di pintu, tapi kami tidak menemukan tahanan di dalamnya." Para pemimpin menggelengkan kepala. Ada apa lagi? Kemudian terdengar kabar dari jauh. "Lihat, orang yang kau masukkan ke dalam penjara kembali ke pelataran bait suci, dan mereka mengajar orang-orang lagi." Sambil marah, para pemimpin mengirim lebih banyak orang ke bait suci. Ketika para rasul akhirnya berdiri di depan para pemimpin, imam besar memelototi mereka. "Kami memberi Anda perintah ketat untuk tidak mengajar atas nama ini," dia berteriak. "Tetapi kamu telah memenuhi Yerusalem dengan pengajaranmu, dan kamu mencoba membuat kami bersalah atas darah orang ini. Kamu harus berhenti." Para rasul menjawab dengan jelas, "Kami harus menaati Tuhan, bukan manusia." Mereka berkata, "Allah nenek moyang kita membangkitkan Yesus dari kematian. Yesus yang telah dibunuh dengan menggantungkan Yesus di kayu salib. Tuhan telah menjadikan Yesus seorang raja dan juru selamat. Yesus akan memberikan pertobatan dan pengampunan dosa kepada Israel." Para pemimpin gemetar karena marah. Mereka sangat menginginkan agar para rasul itu dihukum mati. Tapi mereka nggak bisa. Terlalu banyak orang yang percaya bahwa mereka ini adalah orang-orang Tuhan. Dan melalui semua itu, para rasul tetap berdiri teguh.
Yesus lebih penting bagi mereka daripada hidup mereka sendiri. Halo adik-adik. Nah, adik-adik sudah menonton video yang kita saksikan, yang ditayangkan tadi ya. Disaksikan bersama dan luar biasa. Tuhan Yesus telah naik ke surga. Tetapi Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya yang membuat murid-murid Tuhan Yesus berani untuk memberitakan tentang kasih Tuhan Yesus kepada semua orang. Tapi masih ada aja orang yang tidak senang karena pemberitaan Petrus dan rasul-rasul yang lain. Mereka menyiksa dan memenjarakan Petrus dan rasul-rasul yang lain. Tapi Tuhan tidak membiarkan mereka. Tuhan tidak membiarkan Petrus dan para rasul. Tuhan melepaskan mereka dari penjara. Apakah setelah di penjara Petrus dan rasul-rasul lain kapok? Tidak ya. Mereka malah bersemangat untuk terus memberitakan tentang Tuhan Yesus. Karena mengapa mereka terus bersemangat? Karena mereka tahu yang mereka percaya. Mereka sangat senang menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua orang menjadi jalan kita manusia kepada hidup yang kekal atau kepada surga. Nah, dari video yang kita saksikan bersama tadi, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, kebenaran tentang kasih Tuhan tidak dapat dibungkam, tidak dapat ditutup oleh orang lain. Walaupun Petrus dan rasul-rasul diancam dan bahkan disiksa dan dipenjarakan, mereka tidak mau berhenti untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Dan Tuhan pun menolong mereka untuk menjadi saksinya. Nah, apalagi yang kita pelajari? Yang kedua, ada dukungan doa. Doa yang selalu dinaikkan kepada Tuhan untuk para rasul-rasul itu. Komunitas atau persekutuan orang-orang percaya yang terus mendoakan para rasul. Sehingga Roh Kudus memberikan mereka keberanian untuk memberitakan Injil. Luar biasa ya. Nah, apa yang adik-adik dapat lakukan? Yang pertama, jangan takut untuk memberitakan atau menceritakan kebenaran. Misalnya nih, ada teman yang mengajak adik-adik berbuat salah. Adik-adik tahu itu tidak benar, tidak sesuai dengan yang Tuhan Yesus ajarkan. Maka sikap adik-adik tidak ikut-ikutan ya dengan teman yang berbuat salah itu. Walaupun mungkin akibat yang adik tanggung, mungkin dijauhi teman, atau teman menjadi bersikap tidak baik kepada adik-adik. Tidak apa-apa ya, adik-adik jangan bersedih. Karena yang adik-adik lakukan diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Adik-adik dihitung sebagai orang benar. Tuhan akan menghargai orang yang taat kepada Tuhan dan bukan taat kepada manusia. Nah, yang kedua, apa yang adik-adik bisa lakukan? Adik-adik dapat memberikan dukungan doa bagi orang-orang yang melayani Tuhan. Walaupun orang-orang yang menjadi utusan Injil itu ada di tempat yang jauh, tetapi adik-adik bisa memberikan dukungan doa, menjadi pendukung doa bagi mereka, bagi orang-orang yang menjadi utusan Injil di tempat-tempat yang belum mendengar tentang Injil. Nah, di kalangan gereja kita ada hamba-hamba Tuhan yang perlu dukungan doa. Misalnya Kakak Pendeta Dewi ya. Kemudian Pak Pendeta Paul, ada juga Ibu Pendeta Priscilla, ada Kak David, ya. Dan orang-orang yang pergi di tempat yang jauh, kalau di kalangan gereja kita, ada Kak Ligit di Taiwan. Dan ada masih banyak lagi yang lain. Kita bisa mendukung mereka di dalam doa. Bisa ya adik-adik ya? Wah, mantap. Mari kita belajar dari kecil, memberi dukungan doa kita untuk mendoakan mereka-mereka yang melayani Tuhan. Baiklah, firman Tuhan hari ini
kiranya dapat memberkati adik-adik dan kiranya adik-adik bisa dimampukan Allah Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tolong kami untuk bisa melakukan firman Tuhan. Tolong kami untuk bisa menjadi berkat melalui doa bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bisa ya? Pendek nih, gampang pasti ya, bisa ya? Nanti adik-adik bisa memberikan video yang baik dan dikirim ke grup WhatsApp sekolah minggu. Ya. Baik adik-adik, sekarang kita akan melihat video adik-adik yang sudah menghafal ayat dan sudah mengirimkan videonya ke grup WhatsApp sekolah minggu. Dua Timotius 1 ayat 7 sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Terima kasih Kak. Shalom Kak, ayat hafalan minggu ini 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Makasih Kak, shalom. Ayat hafalan minggu ini 2 Timotius 1 ayat 7 sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Makasih Kak, shalom. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Terima kasih Kak, shalom. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Terima kasih. Shalom, nama saya Dela. Saya akan menghafal minggu ini 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tak melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Terima kasih Kak, shalom.
2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Terima kasih, Kak. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Terima kasih, Kak. Shalom, nama saya Serena Noya ke-1000 ayat minggu ini. 2 Timotius 1 ayat 7. 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Salam ayat hafalan minggu ini 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah bukan memberikan kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Shalom, ayat hafalan minggu ini 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Terima kasih. Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Terima kasih. Salam Kak, saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu ini 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Terima kasih. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Amin, terima kasih. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban.
2 Timotius 1 ayat 7. Terima kasih. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Terima kasih. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Terima kasih. Shalom Kak, ayat hafalan minggu ini 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kita bukan roh kekuatan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Terima kasih Kak. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh kekuatan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Terima kasih. Kak, Ayat minggu ini yang disuruh 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, malaikat roh yang memberkati kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Terima kasih. Shalom Kak, hafalan minggu ini 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh kekuatan, melainkan roh yang membangkit kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Makasih Kak. Wah, luar biasa ya. Adik-adik bisa menghafal ayat. Firman Tuhan itu akan terus tertanam di hati adik-adik hingga kalian dewasa. Mama papa juga hebat menolong adik-adik untuk mendorong agar adik-adik bisa giat menghafal ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua. Pengumuman sekolah minggu 17 Juli 2022. Bagi adik-adik yang berumur 6 tahun ke atas sudah bisa hadir dalam ibadah sekolah minggu di gereja jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di lantai dasar. Ingat ya, untuk pastikan kamu sudah divaksin kedua dan pastikan kamu hadir dalam keadaan yang sehat. Bagi kamu, adik-adik bayi sampai balita dan yang masih berada di rumah, tetap bisa beribadah secara online melalui YouTube channel GKI Rehoboth Taman Wisma Asri jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, untuk persembahan, adik-adik tetap dapat memberikannya dengan 2 cara. Pertama, adik-adik bisa membawa persembahan ke gereja di hari Minggu dalam ibadah minggu atau ibadah sekolah minggu. Atau di jam kerja dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang, hari Selasa sampai dengan Jumat. Masukkan uang ke dalam amplop dan tulis persembahan sekolah minggu. Atau cara kedua, bisa minta tolong mama dan papa untuk mentransfer ke rekening gereja yang tertera pada layar ini. Dan ingat untuk mengkonfirmasi ke KL nih.
Ayat hafalan minggu ini untuk semua kelas dari Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ingat, sebutkan alamat ayat hafalannya ya. Bagi adik-adik yang bayi sampai kelas balita, jangan ketinggalan. Kamu bisa minta tolong mama dan papa untuk bantu menghafal. Adik-adik, sekali lagi ingat untuk kirimkan video kamu menghafal ayat ke WhatsApp grup sekolah minggu dan juga fotomu waktu beribadah di rumah ya. Sekian pengumuman sekolah minggu hari ini. Tetap jaga kesehatanmu dengan sering mencuci tanganmu dengan sabun dengan air mengalir selama 20 detik. Makan makanan yang bergizi. Kalau keluar rumah selalu pakai masker dan tetap jaga jarak ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik adik-adik, kita mengucap syukur karena ibadah sekolah minggu telah selesai. Dan terus semangat mengikuti ibadah sekolah minggu. Selamat hari Minggu, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.